of Jesus Christ. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Teman-teman PW. Pak Aryadi temani saya aja ya, salah satu pemain keyboard. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Shalom. Wajah saya bercahaya nih saudara ya. Thank you Ko Andreas dan para pengurus, penatua, ada Ko Kiki. Hari ini saya pengen share kepada Bapak Ibu Saudara. Ada satu tema, ini bisa ya? Coba dicoba dulu. Atau dibantu dari situ. Sudah hidup belum ini? Oke sudah ya. Oke. Tema kita yuk kita baca 1, 2, 3. Living. Apa saudara? Artinya apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara menjadi agen perubahan. Yuk katakan agen perubahan. Nah kalau kita menjadi agen perubahan maka syarat utamanya pertama adalah saudara harus berubah dulu. Betul saudara? Yang gak mungkin kalau saudara gak berubah, saudara pengen jadi agen perubahan. Nonsen. Itu seperti saya mempromosikan sesuatu kepada saudara atau kepada orang lain dan berkata begini. Ini pil luar biasa, dalam 3 bulan pil ini akan menambah berat badan atau tinggi 20 cm. Orang gak mau beli karena lihat body saya. Mengerti? Iya kan? Atau ada jemaat saya ya, Pak Willy ya, agak botak gitu kan. Dan dia bilang gini, ini pil bagus sekali. Ini akan menumbuhkan rambut selama 1 minggu. Sudah percaya? Kenapa? Karena gak terbukti dia ngalami itu. Oleh sebab itu kita mulai dari satu ayat yang keren banget nih. Yo, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak apa? Melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus. Yaitu 1, 2, 3. Oke, saya bacakan terjemahan Alkitab saya ya, yang terbaru. Ini Alkitab saya yang terbaru tapi paling lama yang saya punya. Terjemahan 1912. Ada yang sudah lahir? Sudah almarhum semua ya. Ya Alkitab ngomong begini ya, ayat 20. Namun aku sekali-kali tidak mengindahkan nyawaku. Sebab yang penting ialah bahwa aku dapat menyelesaikan dengan sempurna tugas dan pengabdianku yang dipercayakan kepada oleh Isa, junjungan kita yang ilahi. Yaitu memberitakan kabar baik tentang rahmat Allah. Saudara, ini terjemahan 1912. Agen itu apa Bapak Ibu? Agen adalah orang yang membawa pesan. Saudara adalah orang yang diutus. Makanya kita ini disebut duta-duta Kristus. Dalam Paulus ngomong begini, kita ini ambasador, dutanya Kristus. Saudara pernah kedutaan besar? Ada yang pernah? Saudara tahu kedutaan besar Amerika walaupun ada di Indonesia, saya tahu ada di Surabaya, ada di Jakarta ada. Saudara ngerti ketika saudara masuk kedutaan itu, semua konsep, semuanya ala Amerika. Walaupun dia ada di Indonesia. Saudara di sana nggak bisa pakai bahasa Jawa, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Harus Inggris. Karena apa? Kedutaan Amerika. Semua budayanya Amerika ada di ruangan itu saudara. Ada di gedung itu. Nah waktu saya lewat kadang-kadang saya ketemu mereka. Ngomongnya nggak bisa bahasa Indonesia. Walaupun mereka ada di mana? Di Indonesia. Itu namanya agen saudara. Orang yang hadir. Dan ini kalau kita berbicara tentang agen. Maka ada 3 kebenaran. Yuk kita baca. Yang pertama begini. Agen perubahan. Mereka yang terikat dengan Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Mereka yang terikat dengan Tuhan. Ayatnya 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saudara Paulus mengajarkan dan memberikan pesan yang hebat. Dia berkata begini, aku sebagai apa? Tawanan. Tawanan itu terikat, tertanam. Saudara kalau saudara tahu tawanan, namanya tawanan itu harus mengikuti apapun kemauan yang menawan. Kalau enggak, saudara akan loro kabeh, saudara. Tawanan itu harus ikut apa maunya tuannya. Dan Alkitab ngomong begini, aku ini sebagai tawanan roh, katakan tawanan roh. Tawanan roh itu artinya saudara harus belajar menurut apa kata roh. Ngikuti apa yang dimau Tuhan atas hidup saudara. Memang saya harus akui ikut Tuhan tuh nyeri-nyeri sedap. Ya.
Nggak semuanya seperti yang saudara pikirkan. Betul Bapak Ibu? Nggak semuanya seperti yang saudara nikmati enak, enggak. Semalam saya KKR di Boyolali, pelajar dan mahasiswa semuanya kurang lebih 300 anak-anak youth. Saya baru sampai rumah jam 10 malam di Boyolali. Luar biasa Nana. Mereka kasih tema yang bagus sekali. Bebas tanpa bablas. Wah, keren kan? Saya terjemahan bahasa Inggris. Funky but holy. Ya kan? Ya, Anda boleh keren tapi nggak boleh kebablasan. Amin. Anda harus keren tapi nggak boleh bablas. Ya, saya ngajar S2 di STT Kingdom Jakarta juga. Ya, mereka tanya saya, Pak, saya akan ngajar etika terapan. Pak, bagaimana berpakaian ala gereja, Pak? Saya bilang gini, kamu harus keren tapi nggak boleh kebablasan. Setuju? Kita harus keren. Kalau kebablasan repot. Satu kali saya diundang khotbah di satu kota. Saya khotbah, Bapak Gembala samping, Ibu Gembalanya di samping beliau. Dan apa yang saudara tahu? Ibu Gembalanya pakai rok segini. Dan saya harus berkhotbah di depan beliau. Kalau saya lihat atap, saya khotbah sama cecak. Saudara-saudara, kalau saya lihat depan, mengganggu pemandangan saya. Menurut Gus Miftah, enggak dilihat. Dilihat salah, enggak dilihat barang bagus. Senang sekali dia. Apalagi waktu main musik itu, wah sedap. Ada jemaat you can see, I can look. Saudara, saya stres saudara. Udah roknya segini, ditarik-tarik ke bawah, apa untungnya sih? Kan tetap nggak bisa, bener gak? Saya bingung saudara, selama 45 menit saya khotbah Tuhan. Lalu kancauan ini dari hadapanku. Terus mau gimana? Masa bilang begini, tolong Bu Gembala mundur ke belakang, saya mau khotbah. Saudara, saudara boleh keren. Haleluya. Ini harus keren. Anak Tuhan gak boleh kalah. Dunia aja keren kok. Tapi gak boleh kebablasan. Haleluya. Satu kali saya ke gereja Katolik dan bagus banget ada tulisannya gini. Mau ke gereja atau ke mall? Kok pakaiannya kayak gini? Wus, itu gambarnya bagus sekali. Saya rasa gereja-gereja karismatik belum berani kayak gitu ya. Termasuk Pantekosta ya. Pantekosta lebih bagus lah ya. Apalagi GPPS ya. Gereja putih-putih selalu itu ya. Semuanya putih kan. Ya, saya kalau khotbah di GPPS tuh saya bilang ini. Dress code-nya apa Pak? Pokoknya putih Pak. Wah, saya nggak punya sepatu putih. Ya aku akhirnya cari sepatu putih yang cat-cat ini. Pokoknya apa? Putih. Celana putih, baju putih. Dan waktu masuk saya bingung satu kali diundang di gereja GPPS Surabaya. Tiba-tiba Pak saya masuk pintu itu. Semua jemaat menghadap bukan ke mimbar Pak. Ke belakang mereka sedang berlutut. Tuhan tolong. Aku merinding juga saudara. Saudara kembali bahwa agen perubahan mereka yang terikat dengan Tuhan, bukan terikat dengan dunia ini. Sebagai tawanan roh, saudara harus belajar mengikuti aturan main daripada roh Tuhan atas hidup saudara. Saudara, kenapa pentingnya kita ini bersekutu? Kenapa pentingnya kita ini berdoa saat teduh supaya saudara mengerti kemana roh akan bawa saudara ya. Satu kali Pak Arifin, gembala senior saya telepon. Kornel, kamu khotbah di pusat ya? Saya bilang begini, enggak bisa Pak. Saya panggil dia Dedi, enggak bisa Ded. Kenapa enggak bisa? Saya sudah ada jadwal khotbah di gereja lain yang enggak bisa saya batalkan. Gereja apa? Saya sebut gerejanya. Jemaatnya lebih banyak atau lebih dikit? Beliau tes saya, ya lebih dikit lah Pak. Milik Papa miliknya Dedi di Lembah Pujian itu ya ribuan, ini enggak nyampe. Udah, enggak bisa. Saya bilang agak ngeyel sama bapak saya sudah. Beliau akhirnya bilang gini, good job, kamu keren. Saya tidak pernah membatalkan pelayanan. At least pelayanan itu lebih kecil daripada tawaran gereja sebelumnya. Tahun ini jadwal saya mungkin full ya saudara. Saya diundang ke Biak, saya enggak bisa. Ke Papua saudara. Harusnya untuk khotbah rally Natal sama KKR pelajar. Saya bilang sorry Bu Gembala saya enggak bisa. Wah ke Biak itu saudara. Sekali jalan pesawatnya 4 juta. Tapi saya pendeta kan aman dong ditanggung mereka kan. Ya kan. Cuman tak pikir-pikir 4 juta. Ke Singapura mung cetio itu. Ya, kadang-kadang promo 600 ya kan. Ini 4 juta ke Biak Pak. PP 8 juta mengundang pendeta. Urung ngei hotele. Urung ngasih oleh-oleh koteka saudara. Ya kan. Ya betul gak? Ke Biak itu kan mahal banget Pak. Saya bilang gak bisa. Kenapa gak bisa Pak? Saya khotbah di Nganjuk. Nganjuk itu mana? Orang ngerti dulu saudara. Ya kan? Nganjuk itu namanya kota angin Pak. Ya kan?
Saya khotbah di Nganjuk. Setelah itu saya diundang lagi khotbah, saya bilang maaf nggak bisa. Sampai bilang begini, nggak bisa. Kenapa saudara? Saya dari situ saya belajar, saya bukan pamer ya saudara, saya pengen gini loh. Waktu saudara pengen ada dalam tuntunan roh, saudara harus mulai dari perkara-perkara kecil setia pada tuntunan Allah itu tadi. Kalau saudara biasa tidak setia pada tuntunan yang kecil, saudara akan mengabaikan tuntunan yang lebih gede. Setuju? Iya, makanya saya nggak pernah batalin jadwal khotbah. Itu bagian saya bilang gini, Tuhan aku mau dituntun, aku mau terikat. Kalau jadwal itu udah merah saya lingkari, berarti saya nggak boleh kemana-mana. Saya nggak boleh ambil pelayanan yang lain. Dan itu Pak, akhirnya saya mulai peka dengan suara Tuhan. Diterima Kornel pelayanan, nggak usah diterima. Bukan karena alasan yang lain. Tapi ketika saya doa, gak usah diterima dunia. Bahkan di pelayanan-pelayanan yang lebih gede pun Tuhan tuh ngomong gini, gak usah dulu. Oke Tuhan, gak usah. Kamu ke desa dulu. Kamu ke kota yang kecil dulu. Dari situ saya belajar. Tetapi sebagai tawanan roh. Saudara tahu gak? Dia ditawan dan pergi ke Yerusalem. Tahukah saudara di Yerusalem pada akhirnya Paulus diapain? Dianiaya. Saudara tahu gak? Kalau saudara satu kali mau ke alun-alun dan saudara tahu di alun-alun terjadi perkelahian dan saudara akan dipacok di situ. Saudara mau gak ke sana? Saya tanya, nggak mau lah. Dan Paulus ngerti Pak, sebagai tawanan roh, aku nggak ngerti di Yerusalem mau ngapain. Tapi tahu Paulus akan mengalami masa-masa sulit di Yerusalem. Tapi ini berita baik, masa sulit tidak begitu menjengkelkan Paulus. Yang penting rohnya connect dengan Tuhan. Kedagingan Paulus justru dibunuh ketika ada di Yerusalem. Tapi manusia rohnya begitu perkasa. Ini penting Pak, Bu. Jadi kalau saudara jadi Kristen, sekalipun saudara harus mematikan manusia dagingmu terus menerus. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting manusia rohmu makin bangkit. Contoh matikan daging itu gampang Pak. Saudara yang sudah suami istri itu hampir tiap hari saudara mematikan dagingnya. Enggak semua kebijakan istrimu saudara setuju. Enggak semua kebijakan suamimu saudara juga agree, setuju juga kan? Benar enggak? Atau semuanya setuju? Enggak, saudara punya hak untuk bicara. Satu kali saya berantem sama istri saya. Enggak berantem fisik saudara. Ya biasa lah ngomong. Ya semua ya yang sudah menikah pernah berantem ya. Saya ngomong enggak fisik loh ya. Mungkin ada yang fisik juga. Ya kan, suaminya sabuk hitam. Istrinya dan 6 ya kan, kita dan kawan-kawan ya kan ya. Satu kali saya ya berantem secara mulut sama istri saya. Kamu yang salah, saya yang salah. Tiba-tiba saudara, dalam masa berantem itu tiba-tiba istri saya ke kamar. Saya di meja belajar saya duduk di meja belajar. Saya buka Alkitab. Berantem pun buka Alkitab men. Rohani banget kan. Saudara, waktu saya buka Alkitab, saya buka kitab Efesus. Dalam terjemahan yang lain dia ngomong begini. Orang yang pertama yang meminta maaf adalah orang yang menghidupi Kristus. Kira-kira ayatnya ngomongnya gitu. Orang yang pertama yang minta maaf adalah orang yang apa? Menghidupi Kristus. Duduk ini Pak, belajar nih. Cuman belajar. Harusnya saya dapat ayat, saya bangkit berdiri, saya ke kamar, peluk istri saya dan ngomong, saya sorry ya saya. Tapi saya tetap duduk, baca dan renungkan firman. Orang yang pertama yang meminta maaf, menghidupi Kristus. Saya renungkan. Suddenly, tiba-tiba istri saya datang, diem-diem peluk saya dari belakang. Bilang begini, maaf ya sayang, aku udah ngelawan kamu. Saudara, mate ya. Sopo sing menghidupi Kristus? Bojoku atau aku? Hah? Bojoku atau aku? Aku mau moco, bojoku ora moco. Tapi bojoku luwih Kristus daripada aku sing moco Alkitab. Banyak orang Kristen cuman moco Alkitab gak melakukan. Sing luwih Kristus walaupun dia gak moco tapi melakukan. Bayangin Pak, dia tiba-tiba meluk saya. Sorry ya saya, matek ya aku. Bojoku luwih Kristus, aku Kristen. Saudara ini saya kasih tahu. Kalau saudara tawanan roh, saudara ketika membaca Alkitab nih, yes. Saudara lakukan. Saudara dengar firman ini, saudara firmannya keras, siapapun ya, wah saudara ngomongin, iya Tuhan. Saudara lakukan. Itu namanya apa? Tawanan roh. Enggak nunda-nunda. Saya bilang gila ya. Saya bilang sama istri saya, nih ayatnya, istriku senyum. Berarti aku lebih Kristus dah. Benar sekali. Dan saya harus akui. Ada banyak orang Kristen baca Alkitab gak melakukan. Lebih banyak lagi gak membaca, gak melakukan. Katakan, oh gak ada amin.
Di sini moco gape, amin ya. Saudara, moco story-nya teman. Yang kedua Bapak Ibu lihat ya. Ayo Kisah Rasul 20 ayat 19. 1, 2, 3. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak apa saudara? Mencucurkan air mata dan banyak mengalami apa? Pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun apa saudara? Orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara kalau ngomong agen perubahan bukan yang terkoneksi saja dengan Tuhan. Ada lagunya Yosua Abraham ya bagus ya. Ku terhubung denganmu. Betul ya. Bukan hanya yang terkoneksi dengan Tuhan. Tapi agen perubahan adalah mereka yang rela berkorban. Yuk katakan rela berkorban. Saudara dalam melayani Tuhan, dalam hidup kekristenanmu adalah orang-orang yang harus rela berkorban. Paulus ngomong begini, aku banyak mencucurkan air mata, mengalami banyak pencobaan, penderitaan berkali-kali, ditolak berulang-ulang, ngalami masalah fisik yang begitu hebat. Itu Paulus. Saudara suruh korban waktu aja masih mikir kadang-kadang. Ya, banyak jemaat tuh medit, pelit, kikir. Itu baru korban duit, belum korban fisik saudara. Ya, ada orang-orang kalau buat ke mall, buat belanja begitu royalnya. Tapi untuk Tuhan nanti dulu. Ada orang-orang yang hanya untuk kesenangannya begitu hobi. Ada orang-orang yang hobinya Shopee, ya kan? Paket, COD, ya kan? Tapi untuk kepentingan Tuhan persembahan aja gak pernah. Perpuluhan, bolong-bolong. Tapi untuk kepentingannya, wah semuanya. Ya, kita ini terganggu doa bukan karena kerusuhan. Terganggu doa karena di depan rumah ada bilang paket. Nah, kita sangat terganggu dengan itu ya saudara. Betul saudara? Satu kali saya pulang pelayanan jam 1 malam. Kayaknya jam 1 malam. Saya bilang begini sama istri saya. Besok yang antar anak-anak kamu ya sekolah. Aku mau tidur. Nah, waktu itu saya khotbah 8 kali di luar kota. Saya bilang aku mau tidur. Oh ya, udah kamu setelah antar anak-anak terserah kamu mau tunggui atau mau jogging atau mau ngapain gak apa-apa. Pokoknya aku mau tidur. Ya benar sudah. Anak-anak saya kan semuanya udah pada kerja sekarang ya. Yang tinggal di rumah tinggal 4 orang udah kerja juga. Ada sekolah kerja. Saudara saya pengen tidur. Pengen puasin tidur hari itu. Dan gak bisa. Jam 8 itu baru pules-pulesnya. Tiba-tiba di depan rumah paket. Gak ada orang cuman saya. Waduh jengkel saya. Tiba-tiba paketnya bilang, atas nama siapa? COD Pak. Aduh tambah COD pisan. Nasib suami ya. COD Pak. Atas nama siapa? Anak saya yang nomor buntut. Immanuela Pak. Oh ya berapa? 125. Oh ya saya bayar 125. Pak tak tumbuk di kamar anak saya. Masuk kamar lagi. Pengen tidur. Enggak nyampe 15 menit. Paket. Saudara itu kemeropok saudara, jengkel sekali. Udah jendela udah tak tutup semua, tetap kedengaran saudara. Atas nama siapa Pak? Damaris memang. COD juga, COD Pak. COD lagi. COD bayar lagi, tumpuk kamar. Baru mau tidur paket. Orang yang berbeda lagi. COD Pak, atas nama Elizabeth. Tak tumpuk lah. Jengkel saudara. Piye, maksud aku pindah hotel gara-gara COD-an. Saudara, agak lama saya pengen tidurnya pengen quality time bener-bener. Tiba-tiba COD atas nama Ruth Putri. Bojoku saudara. COD saya bayar. Tuhan, wes 4 kali loh Tuhan, ini terakhir ya. Tuhan, aku pengen tidur pokoknya. Karena sore saya udah ada pelayanan lagi. Saudara, baru paket 5 Pak. Itu pengen marah Pak. Atas nama Cornelius. Rasito Pak, paketku dewe Pak. Lah tapi kenapa harus yang terakhir gitu loh. Tapi Tuhan tuh ajari saya ini. Kadang-kadang kita ini harus berkorban. Itu berkorban gak kira-kira saya? Berkorban, tapi saya bersungut-sungut saudara. Hari ini kita belajar gini. Paulus mengajarkan rela berkorban. Yuk katakan rela berkorban. Ayatnya yuk, 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat apa? Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa saudara? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kita harus belajar bahwa agen perubahan itu rela berkorban.
Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang rela berkorban. Bahkan dalam pelayanan pastoral Bapak Ibu Saudara, saudara bukan hanya. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu harus jadi dua ujung. Yang pertama ujung tombak, yang kedua ujung tombok. Amin. Kalau enggak mau jadi ujung tombok, enggak usah jadi pemimpin. Ya kan? Bener gak? Iya. Apalagi melayani generasi. Kalau melayani generasi harus jadi ujung tombak dan ujung tombak. Coba ngajak makan anak-anak muda, siapa yang bayari? Ayo bayar duit-duit yo. Orang ada duit tuh Pak. Wis kadung mangan steak ya. Kon bayar kok kelelegen gini. Ya kan? Wis aku gak pelayanan lagi sesuk kon bayar. Kenapa? Saudara harus jadi ujung. Ya. Saudara ini loh rela berkorban. Saya cek Instagram saya tiba-tiba ada orang DM. Pastor boleh minta nomor WA-nya. Oh ya, saya pikir Sabtu malam saya khotbah di satu kota. Saya pikir ini salah satu jemaat yang hadir. Rupanya bukan. Tiba-tiba saya DM, saya oke, mau ngapain? Saya pengen sharing aja sama pastor. Oke, saya kirim. Saya enggak kenal, saya enggak tahu. Saya juga hanya diminta nomor WA saya kirim. Pagi-pagi setelah saya ngantar anak saya sekolah, dia telepon kurang lebih 1 jam. Pastor, maaf sebelumnya ya saya enggak kenal. Saya kenalkan diri. Saya tahu pastor dari Instagram ketika saya scroll lihat khotbahnya pastor, wajahnya saya lihat amati dan Tuhan pengen saya sharing sesuatu kepada. Oh ya, silakan sharing. Dia anaknya gembala sidang, dia adalah youth pastor, seorang dia di TikToknya dia itu pengikutnya kurang lebih 40 ribuan kali ya. Jadi seorang influencer lah. Sampai kemarin saya tanyain dia, gimana? Dia seorang penulis buku. Nulis buku dalam waktu 2 bulan di TikTok dia jual. Dia bisa jual hampir 1.500 bukunya dia. Tapi dalam perbincangan pagi itu dia nangis sama saya. Pastor, aku ini youth pastor, anaknya gembala. Penulis buku. TikTokku 40 ribu follower. Saya seorang pengkhotbah. Terus saya mau diceraikan istri saya. Waduh saudara, waktu saya dengar kisahnya, saya mau ceraikan istri saya malah semua. Loh kenapa? Dia cerita. Kebetulan kota itu gak jauh dari kota Magelang. Saya bilang gini, bisa gak besok ketemu saya sore jam sekian? Ketemu Pak. Ketemu, saya nongkrong di kopi TM ya itu. Kopi apa itu ya? Di depan alun-alun tuh, Sakopi. Saya ngobrol sama dia di Sakopi sama istrinya, sama anaknya. Saudara, saya luangkan waktu saya bayarin dia makan. Saya doakan, saya dengerin istrinya, saya dengerin versi suaminya. Berjam-jam marah, jengkel, emosi. Untung itu ya di Sakopi piringnya nggak dibanting gitu aja kan. Wah saya meluapkan semuanya kejengkelannya. Karena saya nggak pengen konseling di rumah. Karena anak saya masih kecil ya kan. Kalau kamu mau jengkel di muka umum terserah. Tapi jangan di depan anak-anak saya. Anak saya masih umur 12 dan 10 tahun. Saya nggak mau lihat. Aku nggak pengen dia lihat. Saudara, semua kejengkel. Dalam tahap saya membapai dia. Hari ini hanya lewat Instagram. Saya luangkan waktu. Keluarga ini dipulihkan. Bahkan waktu itu saya bilang, kamu tinggal sama siapa? Sama papa saya. Keluar dari rumah. Cari kontrakan, beli rumah. Nggak boleh tinggal sama mertuamu. Nggak boleh. Karena istrinya tertekan. Tinggal sama. Nalurimu itu apa? Alkitab ngomong, kalau sudah menikah, move, keluar. Akhirnya apa saudara? Dia bisa beli rumah. Akhirnya telepon saya, Daddy, aku mau mampir rumah Daddy ya. Kenapa? Aku udah beli mobil sekarang. Wih, dahsyat. Aku juga udah beli rumah, ini kredit rumah. Wow, nanti didoakan ya Dad. Ketika saya dengar berita itu, saya bilang gini, wih keren ya. Saya hanya cuma dengerin, bayarin gak seberapa. Tapi itu bagian dari pemimpin untuk berkorban. Saya gak kenal. Tapi dalam perjalanan berbulan-bulan, dia bilang, boleh gak aku panggil Daddy Mommy? Saya bilang begini, panggilan tuh gak penting. Yang penting hubungan. Saya gak pernah paksain anak-anak saya itu panggil saya Dad and Mom. Gak pernah. Tapi mereka lihat, mereka tahu bahwa seorang bapak itu harus, ingat ya bapak-bapak yang tempat ini. Bapak itu harus, dalam bahasa Ibrani bapak itu dipakai kata pater. Seorang father atau pater itu harus menyediakan 3 hal. 1, seorang bapak harus menyediakan sandang. Yang kedua, pangan. Yang ketiga, papan. Sandang apa? Pakaian. Dalam bahasa rohani apa? Identitas. Seorang bapak tuh ngasih identitas anak-anaknya. Anaknya jatuh ngomong nih, goblok memang kamu itu.
Enggak. Ayo bangkit, kamu bisa. Anaknya tersesat, ayo balik, kamu bisa. Bapak memberi identitas anaknya. Itu pakaian, jubah. Kenapa ada anak-anak kurang ajar, anak-anak tidak tahu dirinya, anak-anak ngaco. Karena apa? Tidak punya identitas. Mereka orang cari identitas di luar. Makanya ada anak pang, betul gak? Dia cari identitas. Anda pikir anak-anak pang itu anak-anak miskin? Enggak, kadang orang tuanya kaya-kaya. Karena apa? Nyari identitas. Makanya kalau orang itu nyari identitas apa? Lihat tuh, ya kan? Kenapa harus berpenampilan kayak gini? Cari identitas. Kenapa harus melakukannya? Cari identitas. Bapak itu harus memberikan identitas buat anak-anak. Saya kalau sama anak saya, Sharon kamu keren. Jose kamu keren. Saya selalu bilang begitu, saya ucapin tiap pagi. Dan saya mau tahu 10 tahun kemudian. Ya, tiba-tiba anak saya yang cowok pulang sekolah, dia cerita. Dad, aku mau cerita ya. Oh ya, kenapa? Tadi temenku, bestiku ngajak ke toilet. Ngapain? Tiba-tiba dia buka baju. Semuanya bekas ikat pinggang. Dan temannya anak saya bilang gini, Jose, bapakku gak sayang aku. Pagi-pagi aku udah diajar pakai gesper. Pam, pam, pam. Dan tahu sudah, bapaknya seorang pengkhotbah di salah satu gereja kota ini. Dan saya tahu. Dan anak ini nangis curhat sama anak saya yang 10 tahun. Dan karena saya selalu memperkatakan perkataan yang keren buat anak saya. Tahu anak saya ngomong apa? Kamu gak usah khawatir. Kalau bapakmu gak sayang kamu, ada bapak di surga yang sayang kamu. Anakku 10 tahun bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Setiap hari saya kasih identitas anak saya. Identitas anak saya. Anda pikir gak gampang? Apalagi saya punya anak-anak asuh dari luar pulau. Enggak. Tapi saya kasih identitas sama mereka. Sekalipun mereka masih fluktuatif, nggak apa-apa. Ayo Ella kamu bisa. Ayo Mars kamu bisa. Kamu keren. Kamu bisa. Waktu saya ke Sumba kemarin, saya ke kampungnya anak-anak asuh saya itu. Saya bilang gila men. Surganya Indonesia cuma di Jawa saya kasih tahu. Ke kampungnya Yosafat, ke kampungnya Damaris, ke Daud Dadak. Semua jalannya masih batu-batu. Saya bilang gila. Nggak ada sinyal hilang Mbak di sana gue. Sinyal hilang. Gue iPhone 15 Pro Max itu sia-sia di sana. Ya kan, cuman buat foto aja. Enggak ada, gila. Saya bilang gini, tapi saya kasih identitas. Anak-anak saya yang dari Sumba ini kan anak-anak yang first time lah kuliah. Keluarganya gak ada yang kuliah. Saya bilang, kamu bisa banggain orang tua. Waktu mereka wisuda, orang tuanya datang. Nangis Pak di depan saya. Karena apa? Saya kasih identitas. Rela berkorban. Sandang, pemimpin atau bapak harus punya kasih makan. Orang tua itu gak boleh pelit. Ya kan? Kasih makan, makanan jasmani, makanan rohani. Ya. Buat anak-anaknya. Papan itu apa? Rumah, komunitas. Dengerin kalau ada bapak ngaku bapak gak pernah ngasih 3 hal ini. Gak usah disebut bapak. Ya kan? Ya dong. Gak pernah ngasih sandang, pangan, papan. Ngaku bapak. Buat apa? Itu namanya apa? Berkorban. Ya. Ayo yang ketiga. Agen perubahan mereka yang setia dalam panggilan. Yuk katakan setia dalam panggilan. Ayatnya Kisah Rasul 20 ayat 21-23. Sungguh pun demikian. Saudara apa? Aku tidak apa? Tidak melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat yang sebelah yuk baca 1, 2, 3. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada. Yang ketiga Bapak Ibu. Kalau yang pertama. Ada hal yang penting bahwa agen perubahan mereka yang terkoneksi, terikat dengan Tuhan. Yang kedua, agen perubahan adalah mereka yang rela berkorban. Maka yang ketiga, agen perubahan mereka yang setia dalam panggilan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kata kitab Wahyu, bahkan lebih sedikit yang setia. Nah saya berdoa Bapak Ibu Saudara bukan hanya golongan yang dipanggil. Bukan hanya juga golongan yang dipilih. Tapi Bapak Ibu adalah golongan-golongan yang setia. Amin Saudara. Apa definisi setia? Setiap tikungan ada. Bukan. Setiap finishing well. Menurut sebuah penelitian dari Harvard University. Dari 1.200 tokoh dalam Alkitab. Hanya 25% yang finishing well. Sedikit ya Saudara. Kenapa banyak orang gak bisa setia dalam panggilan? Masalah pribadi, pilihan hidup, jodoh, duit, betul gak? Ya kan?
Yudas Iskariot tidak setia dalam panggilan karena duit. Salomo tidak setia dalam panggilan karena apa? Pasangan hidup. Benar gak? Ada banyak faktor orang gak setia dalam panggilan. Ada banyak orang itu mengawali dengan baik, tapi maaf dia tidak bisa mengakhiri dengan baik. Satu kali saya ke bengkel dan orang bengkel cerita, kenalan ya. Namanya siapa Pak? Cornelius. Bapak Kristen ya? Iya saya Kristen. Oh saya juga Kristen Pak. Saya dulu ketua pemuda Pak di gereja. Sambil kelempus. Aku mbien ketua pemuda Pak. Biar membetulin AC mobil saya. Kok ngerokok gue? Aku bilang nek ketua. Iya ya Pak. Aku ini orang rokok raiso kerja loh edan gue. Aku raiso nyambung kabel Pak nek orang rokok. Apa hubungannya coba? Ngerokok karo nyambung kabel gitu loh saudara. Aku mbien ketua pemuda Pak. Wih anak yutku wakil Pak. Bangga Pak. Bojoku pemain tamborin Pak. Ciki-ciki-cik cerik. Anakku saiki wis 3 Pak. Lho saiki saya nang gereja. Ya wis kadang-kadang Pak. Kakek yang butuh saiki kebutuhan akeh Pak. Jadi aku minggu kadang kerja Pak, enggak iso gereja. Saya kasih tahu kalau ada orang cerita aku mbien diaken, mbien majelis, mbien song leader, mbien pemain musik, mbien youth pastor, mbien aser. Kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya akan nanya gini, saiki ngopo kowe? Banyak orang itu membanggakan cuman masa lalunya. Dengerin baik-baik. Orang yang bangga dengan masa lalu, artinya orang itu enggak produktif di hari ini. Kebanggaannya dulu. Bien, aku tuh pengkhotbah, saiki pensiun. Bien, aku aser, saiki. Bien, aku pemuda, saiki. Pertanyaan Tuhan tuh, hari ini kamu ngapain? Bukan dulu. Orang dunia aja ngomong kok masa lalu. Pura-pura gak tahu. Padahal di TikTok gini-gini. Biarlah masa lalu. Betul gak? Aku melupakan apa yang di belakangku. Lagu itu kan diambil dari ayat ini kan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Mengarahkan pandanganku. Hari ini Bapak Ibu. Tuhan itu nilainya hari ini bukan bien. Biar aku setia ibadah, saiki ya suka-sukaku. Jangan bangga dengan masa lalu. Setia dalam panggilan. Amin. Dari umur 17 tahun saya dipanggil Tuhan melayani. Ya, saya khotbah di anak-anak muda. Ketika waktu umur 17 tahun. Gue 17 tahun ngapa bro? Lali ya. Ya pucit. Ya. Ya, ini jawaban yang paling bagus supaya masa lalunya nggak kita korek-korek. Saudara, sampai dengan hari ini umur saya 43 tahun. Dari umur 17 sampai 43. Bukan waktu yang singkat Pak. Tapi saya mau belajar konsisten dan setia dalam panggilan. Sampai hari ini masih saya melayani Tuhan Pak. Kenapa? Saya pengen setia dalam panggilan. Sampai hari ini bahkan saya masih melayani banyak generasi di banyak gereja, kota-kota. Kenapa? Saya pengen setia Pak dalam panggilan. Dan itu gak mudah. Ada masa-masa, bosen aku melayani youth. Aduh. Males aku melayani pemuda, aduh capek aku. Kenapa? Pasti aku lagi yang buka dompet nih. Ya kan? Pasti aku lagi yang bayarin nih. Aku kumpul-kumpul anak-anak saya di luar kota. Aduh pasti nih. Dad kumpul yuk. Aduh kalau udah ngomong Dad kumpul yuk. Saya siap-siap gesek ATM saya saudara. Saya bilang aduh tapi saya mau belajar setia. Amin saudara. Saudara yang belum pelayanan setia dulu berjemaat. Amin. Orang usah pindah-pindah gereja. Podo wae gereja non dia. Amin saudara. Nggak ada gereja yang sempurna. Kalau gereja itu sempurna wes diangkat awak-awak ini. Betul gak? Wes diangkat. Apalagi FJF diangkat cepet turun lantai 3 kok saudara. Ya. Kita ini udah diangkat. Saudara mau pindah gereja manapun. Bahkan ngomong gini, gerejaku kok gak sempurna ya. Saudara pengen gereja yang lain sempurna. Kue teko gereja yang sempurna jadi gak sempurna saudara. Ini kan bener gak? Gak bisa Pak. Saya selalu bilang gini, udahlah setia. Kalau saudara gak belajar setia dalam panggilan mau ngapain? Ya. Bahkan di kota Magelang ini saya baru umur 5 tahun bisa mencintai kota ini Pak. Saya kasih tahu ya. Sebelumnya saya gak bisa nyintai kota ini. Apa istimewa Magelang? Kotanya kecil, 3 kecamatan, kemana-mana susah, makan susah. Biasa hidup di Surabaya Pak, ya kan? Biasa hidup di Solo Pak, biasa hidup di Jogja Pak, kota gede Pak, biasa pelayanan di Jakarta Pak. Mau makan apa gampang Pak. Jam 6, jangkrik mekire di sini udah bunyi krik 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 krik. Udah peteng dedet. Ya baru rame karena Prabowo datang gitu.
Ya kan? Saya bilang gini, baru usia 5 tahun saya sama istri bilang gini, yuk kita belajar cintai kota ini. Umur pertama, usia kedua, usia ketiga, 4, 5, saya nggak bisa cinta kota ini. Saya harus jujur, nggak bisa ya, nggak bisa. Apalagi ketemu jemaat, kotanya kecil, jemaatnya aneh-aneh. Waduh, saya bilang ya, jemaat Magelang itu, mungkin GBI Rock ya, FC enggak lah. Mudah tersinggungan orangnya, mudah pedot, makanya istilahnya magel. Tahu magel? Suam-suam. Nek kon lari hal yang rohani itu susahnya setengah mati di kota ini. Dan itu rupanya banyak Pak, gembala-gembala yang sekarang jadi mahasiswa saya itu cerita. Podo wae pastor, jemaat podo, senasib dan sepenanggungan ini. Jadi jemaat itu gampang sekali tersinggung. Coba toleh kanan kirinya. Loh kok tertawa Bu? Saya kan cuma suruh noleh Pak. Bukan suruh ngomong kamu ya. Ya gampang tersinggung jemaat di kota Magelang. Dan gak bisa jemaat itu datang 100% beribadah. Misalnya ini 98 ya, jemaatnya 100 misalnya. Ono wis ora teko. Sing arisan lah, kondangan lah, tonggone, iya funback lah, ya kan. Sepedaan lah, ya kan. Armada, ya kan. Nanti Ketua Eco kalau bikin lomba hari Sabtu ya. Sok minggu. Main aku iso melu. Ya kan? Iya kan? Bener kan? Arisan apa aja. Jadi nek 100, wih ini hampir 100. Mung 98. Yang dua mana? Tiba-tiba enggak datang. Tuh Pak, dipres sedikit ngamuk Pak. Padahal aku ini kan bonek lah ya. Bos Surabaya. Ayo ngene. Kita wis melayu Pak. Mereka ini apa? Merangkak Pak. Jadi kita disuruh kowe melu aku. Yo ra iso Pak. Nek aku kon ngerangkak ra iso Pak. Melayu, kowe tak tinggal. Ngono ae. Nek ora kowe tak seret. Dari tak taleni tak seret ayo. Makanya saya mulai dari anak-anak muda sekarang. Karena maaf ya sing rodok tua wis alot-alot. Menurut sebuah penelitian di Amerika, makin tua makin susah bertobat Pak. Serius. Itu ada survei, nanti tak kasih tahu kalau nggak, saudara tahu nggak sih? Makin tua makin susah bertobat. Jadi saya mulai dari yang enom-enom. Nah saya sekarang aman Pak. Aku sudah punya 12 pengkhotbah anak youth, ya kan? 12 orang Pak tak muridin. Under 30. Ada Yosafat, Inkun, Karel, ya kan? Eli, Yosinta, ya kan? Ada 12. Jadi saya itu setahun hanya 12 kali khotbah di gereja lokal. Sebulan sekali Pak. Jadi saya enggak butuh pengkhotbah tamu juga kadang-kadang. Kenapa? Mereka bilang kita aja yang khotbah. Pengkhotbah tertua di gereja kami namanya Pak Willy Silitonga Pak. 48 tahun. Itu tertua Pak. Ya, karena apa? Saya muridkan mereka. Saya bilang gini, aku nek mulai sing tua-tua agak alot nih. Wis angel. Wis dedengkot iki. Iki nek wis rambut wis gimbal. Kudu digundul kan. Angel. Aku mulai. Dan tahu sudah ketika saya mulai dengan pengkhotbah muda. Yang mencibir saya siapa? Pendeta-pendeta kota Magelang. Yang tua-tua itu juga. Ngomong sama saya di depan saya. Kamu ini gereja kok kimainan. Mosok sing khotbah bocil-bocil. Oh, aku enggak terima toh saudara. Saya bilang gini, daripada gereja bapak sing khotbah bapak sama istri aja. Nyelekit toh saudara. Saya bilang daripada gereja bapak yang khotbah bapak sama istri bapak aja. Ayo kalau bapak keluar kota istri bapak ya kan. Kan bapak enggak bisa quality time sama istrinya dong. Kalau saya enggak. Saya waktunya pergi sama istri. Pergi ya ayo saya kita berdua. Ngapain? Pelayanan ke Surabaya berdua. Nanti setelah ini saya akan ke Semarang. Saya akan ajak istri anak saya khotbah ulang tahun gereja Bethel Indonesia di Semarang. Saya bawa anak istri saya quality time. Nah itu saudara setia dalam panggilan. Katakan setia dalam panggilan. Amin saudara. Ada 3 hal yang tadi ya saudara. Yang pertama ayo terkoneksi dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua ayo rela berkorban. Katakan rela berkorban. Jok pelit ya amin Bapak Ibu. Ojo pelit ya Bapak Ibu. Royal COD juga royal sama Tuhan. Amin. Iya. Mahasiswa saya pernah tanya, Pak saya gembala sidang Pak. Oh ya kenapa? Jemaat bertambah kok kolektor gak bertambah ya Pak? Bagaimana meningkatkan omset kolektor Pak? Saya sebagai dosen bingung Pak ditanya gitu. Lah kenapa Pak? Gerejaku itu Pak kolektornya ping telu. Nah itu sing salah Pak. Kolektor emang sekali aja gak usah kakek. Kadang-kadang kalau kolektor banyak Pak. Satu kali saya ke gereja tertentu Pak. Bener Pak kolektornya ping 4 Pak. Kabuk diedarin kantong tuh kayak debt collector. Store. Ya, untung di sini dan di gereja kita nggak ada kayak gitu. Wes war kolektor sak karepmu ora ya ora, kotak di belakang isinya ora ya.
terserah lah. Karena Anda memberi, Anda yang akan diberkati. Anda yang gak memberi ya rotok kering-kering dikit ya. Saudara, mahasiswa saya nanya gini. Saudara lihat ya, lebih baik memberi atau menerima? Memberi atau menerima? Didoakan atau mendoakan? Dikubur atau ngubur? Bro, enak deh. Wah, lali meneh. Hobi kok lali loh. Saudara, dia bilang gini, saya bilang gini, kamu gak usah kolektornya banyak-banyak. Jemaat tuh gak bodoh sekarang. Nek amplopnya telu, harusnya kolektornya si 5.000. Karena amplopmu telu, dia ke warung sebelah, ditukar sih duitnya, receh. Makanya ada banyak jemaat ke gereja tak intip, ke warung. Apalagi gerejanya ngarepe warung, tuku permen. Rupanya itu tukar untuk kolektor, Pak. Kok saudara guyu pengalamannya? Pengalaman bro. Nah, saudara, saya bilang begini sama, udahlah fokusmu itu gak cari duit di gereja. Kalau jemaat mau nabur ya biar nabur, kalau enggak ya udahlah urusan dia. Ya bilang gitu. Kenapa saudara? Kadang-kadang kita ini pengen orang lain berkorban. Dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpinnya mau berkorban, mereka akan bilang gini, aku tabur. Amin saudara. Saya berterima kasih Pak Andreas, saya 8 tahun ya ada di kota ini. Sama-sama ya, ada di Ketua Eco. Sebenarnya udah 3 tahun saya berdoa, Tuhan aku pengen pindah gedung. Ya akhirnya terrealisasi walaupun pakai gedung baptis ya. Tapi waktu setelah kami pindah, aku baru mikir Pak Andreas, loh awake dhewe ra ndek apa-apa ya. Iku udah egisi kabeh iki. Terus piye iki? Itu kami pindah minggu harus ibadah. Kursi ora duwe kok iki. Loh aku bilang gini, iki piye iki? Gembala rada gemblung iki. Memutuskan pindah. Saudara, saya bilang gini, Tuhan ini kan gerejamu. Aku gak mau mikir. Kan ini gerejanya Tuhan kan. Aku bilang, aku salah mikir Tuhan wes. Tiba-tiba anak rohani saya dari Solo telepon. Pastor, iya, Dad, pindah ya Dad. Iya, kadang panggil Dedi, kadang Pastor, pindah ya. Iya, butuh apa? Itu pertanyaan menarik sekali. Butuh apa? Saya bilang begini, kami pindah dan kami ngomong sama gereja lama, kursinya kan kayu semua tuh. Gereja baptis kan kursinya kayu, watos. Aku bilang gini sama Pak Trio, maaf ya, saya pengen pakai gedungnya Bapak, tapi kursi, mimbar, semuanya hilangkan. Sak korden-kordennya abang, hilangkan. Oh iya Pak, ya saya hilangkan. Dihilangkan Pak, mimbarnya gedenya segini saudara. Aku tenggelam saudara. Aku bilang hilangkan semua, hilang. Gerejanya jendelone wakeh. Jadi biar kita pakai LCD raketok saudara. Karena matahari. Tiba-tiba anak saya, butuh kursi berapa? Ini pertanyaan menjebak ini. Sesuai aja kapasitas. Saya sebutkin nominal jumlahnya. Iya, dia bilang gini, dia WA saya. Pastor, cek di daerah Borobudur. Itu teman saya, penjual kursi. Sebelahnya Bukit Rema, dia panti narkoba itu. Cek di situ. Saya cok situ. Saya pilih warna. Hari itu diantar ke gereja. Wah, bebas kursi. Orang duit drum. Ini kan drum gisi. Mikir. Tiba-tiba ada yang telepon gini. Kamu ke Jogja dong. Ngapain? Ke Jogja aja. Saya ke Jogja. Ke rumahnya ada drum baru Pak. Angkat. Bener angkat. Sudah saya bayar. Saya angkat. Wih, speaker kurang. Enggak ngomong siapa-siapa. Tiba-tiba ada sahabat saya. Gereja Bethel Indonesia Semarang. Ini Pak Kris Manusiama datang dari Ambon. Bikin seminar praise and worship. Oh ya. Kamu sama istri datang sama tim profetikmu datang. Wajib hadir. Kamu tak inepin hotel, tak bayarin. Nanti ketemu Bambang Yonan, Kris Manusiama, semuanya. Tapi ingat, anak-anakmu harus pulang, kamu nginep. Kok gitu Pak Gem? Saya bilang, iya apa-apa, kita bayarin. Saya berangkat Pak, 3 mobil. Anak-anak saya suruh pulang. Saya tinggal di sana. Paginya saya ikut seminar lagi sampai siang. Saya bilang gini, Pak Gem, saya pulang ya. Oh ya sebentar. Dia panggil tim multimedianya dan tim soundman-nya. Mobilmu mana? Di belakang. Urus ini ya, urus Pastor Cornel. Iya, Pastor turun ke bawah. Dia angkatin Pak, speaker baru Pak, kanan kiri Pak. Sak tiangnya semuanya. Dimasukin mobil saya. Saya pulang seperti kitab Mazmur. Pasti pulang membawa berkas. Dan tiba-tiba ditelepon. Cornel, iya kok, kenapa? Mampir Ken Saras dong. Ngapain? Pokoknya mampir. Saya mampir Ken Saras, rumah sakit di Ungaran. Saya mampir, tapi dikasih obat dong rumah sakit ya. Ngapa kok? Where ini kantorku. Ya, saudara, saya dikasih mixer yang masih bungkusan. Ini tak sumbang gerejamu. PN. Bener kok, bener PN. Itu saya kinyis-kinyis sudah. Saya angkat sudah. Saya masukin mobil. Mobilku gede kan Evalia. Dia bilang gini, nanti mampir Ambarawa. Ketemu Agus, bukan Agus yang ini ya saudara ya. Sama Teh Novi ya lain ya. Agus gak butuh duitnya. Istri Agus aja yang butuh ya.
Cik kok nggak tertawa, nggak tahu Agus ya? Oh ya, mocone Alkitab terus. Mocone kok Andreas sih, mocone bener-bener Elizabeth, Maria, Agus sampai ngerti. Kok Andreas juga nggak tahu Agus? Aduh, mantan karyawanmu Agus Kurain, bukan? Gak tahu ya. Agus yang disiram air keras loh. Ora arti. Ya sih engko googling ya. Tolong toko gigi ampun. Memang berdua ini cocok jadi pastor ya. Benar. Tidak terkamiri apapun. Anda ini ketok wajahnya terkamiri. Agus Tehnovi. Saudara, saya bilang gini, ketemu Agus di gereja A. Gereja Betani. Ya ngapain? Wis pokoknya. Saudara tahu gak? Saya dikasih gereja Betani, speaker 2 aktif. Wah saya masukin mobil. Penuh mobil saya. Karena sudah terlalu banyak speaker. Saya bilang gini sama teman-teman pengurus. Saya bilang kita gak boleh serakah ya. Saya kasih Pak Yohanes 1 pasang di M3. Saya bilang kita gak boleh serakah. Anak saya Kalimantan. Dad, semua lighting semuanya ini yang di depan mimbar saya yang tanggung. Dia kirim barang karena dia seorang fotografer dan punya studio foto. Jadi saya melihat gini Bapak Ibu. Sampai hal kecil, wastafel semuanya. Aku tuh gak keluarin duit saudara. Masa kepindahan itu. Sampai saya bilang gini, mimbar yang persis kayak gini pun tiba-tiba anak orang saya tak kirim. Kirim saudara. Sampai saya bilang Tuhan ini yang disebut ketika kita setia dalam panggilan. Tuhan itu tidak tutup mata. Amin Bapak Ibu. Sampai kemarin saya datangin tamu. Bapak saya Timotius Arifin. Angel Pak jadwalnya Pak Timotius Arifin. Wong saudara ngambil jadwal saya angel. Apa meneh beliau luwe angel. Ya kan? Beliau bilang Kornel aku mau ke Magelang. Oh iya. Ya udah datang ke Magelang. Datang saya sambut beliau. Datang bawa mobil pakai sopir. Mobilnya ora kayak mobilku, mobilnya Mercy saudara. Jadi beliau datang. Tapi saya bersuka cita karena beliau pernah ditolak tahun 86 di kota Magelang. Dia bilang, aku akan datang. Dan beliau sudah cerita siapa pendeta yang nolak beliau. Waktu beliau masih di full gospel. Saya tahu semua ceritanya. Aku akan datang. Oke, nah saudara mari kita belajar setia. Bangkit berdiri sama-sama. Ayo. Terima kasih Tuhan. Jadi mari kita jadi agen yang pertama. Mereka yang terikat dengan Tuhan. Mereka yang rela berkorban. Dan yang ketiga, ayo mereka yang setia di dalam panggilan Tuhan. Saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang setia di dalam panggilan. Terima kasih.